kelompok pertama yang mempresentasikan tentang alur laut kepulauan Indonesia. Dan di sini kami berenam dengan saya Rekisman, saya Senja Putri, saya Sebenarnya sendiri, saya sekarang menyanyi, saya Nabila Gina akan mempresentasikannya. Mohon kerjasamanya teman-teman. Bila nanti ada pertanyaan, silakan saja. Dan bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah alur laut kepulauan Indonesia. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization atau IMO tentang penetapan alur laut beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sebelumnya IMO itu adalah IMO itu bergerak di bidang keselamatan laut, organisasi maritim internasional yang didirikan pada tahun 1948 melalui PBB. Mereka juga merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan juga pencegahan polusi di laut oleh kapal. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, sidang pidana MSC 69 IMO secara resmi menerima 3 jalur alur laut kepulauan Indonesia yang diusulkan oleh Indonesia. Setelah itu pada tahun 2002, setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya Indonesia mendapatkan persetujuan dari beberapa negara untuk peluncuran alur laut kepulauan Indonesia ini, yaitu negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan International Maritime Organization. Itulah sejarah singkat dari alur laut kepulauan Indonesia. Terima kasih. Oke, saya Risma Ramadhani akan menjelaskan pengertian alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hal lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakannya pelayaran dan penerbangan laut dengan cara normal. Oke, sekian pengertian dari kepulauan alur laut Indonesia. Kenalkan, nama saya Senja Putri. Saya akan membaca pembagian alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Yang pertama, ALKI melintas Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut DKI, Selat Sunda. Yang kedua, ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Jawa, Selat Lombok. Dan yang ketiga, ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, Laut Banda. Setelah pembagian alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Terima kasih. Oke, nama saya Rekisman dan saya akan menjelaskan beberapa hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi alur laut kepulauan Indonesia. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia harus secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan
dengan cara hormat, dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung, cepat dan tidak terhalang. Semua ini dilakukan supaya tidak ada terjadinya yang tidak bagus dalam wilayah alur laut di kepulauan Indonesia, terutama juga di berbagai negara di dunia juga. Nama saya sendiri. Di sini saya akan membaca tentang poin kedua dari beberapa hak dan kewajiban yang kapal dan pesawat udara. Kapal dan pesawat udara yang melintas alur laut kepulauan Indonesia selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25% nil laut ke dua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar ataupun terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi ancaman masing-masing alur laut kepulauan Indonesia ataupun ARKI, yang dimana keberadaan jalur alur laut kepulauan Indonesia membawa berbagai kerawanan, keamanan, dan pertahanan, baik berupa ancaman militer dari ancaman yang ada dari negara lain ataupun negara asing ke Indonesia yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur perdagangan komersial dan militer, maupun kerawanan lainnya seperti penyelundupan, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, terorisme, perdagangan manusia atau trafficking, penyusupan, dan gangguan perdagangan dalam negeri. Oke, sekian dulu dari kami tentang materi tentang alur laut kepulauan Indonesia. Dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Ayo, Revisman. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ayo, sebutkan nama dan kelompoknya yang bertanya tentang ALKI. Kalau nggak ada bertanya, Ibu panggilkan namanya untuk bertanya. Ayo. Suset, kasih pertanyaanmu. Siap-siap Petra. Siap Suset, Petra. Saya sudah dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang contoh dari potensi Udah kalian tulis itu? ancaman alur laut kepulauan Indonesia. Contoh dari? Ulangi pertanyaannya, anakku. Contoh dari potensi ancaman alur laut kepulauan Indonesia. Oke, bagus. Udah ada cukup pertanyaannya atau udah ditulis atau belum jelas? Biar diulang lagi.
Sudah ada yang bisa langsung menjawab? Udah? Saya akan menjawab pertanyaan dari subjek kelompok 3. Yang pertanyaannya, contoh dari potensi ancaman pada laut Kepulauan Indonesia itu seperti pencemaran. Contohnya itu yang mengakibatkan pencemaran lingkungan laut, pembajakan, terorisme, penyelundupan, perdagangan manusia atau organ putih, dan gangguan dalam perdagangan di dalam negeri seperti di Indonesia. Mana Suset? Udah cukup jelas? Oke, bagus ya untuk kelompoknya. Lanjut ke Petra. Saya Petra dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang terjadi bila ada yang melanggar garis alur laut Pulau Indonesia? Apa yang terjadi apabila ada yang melanggar alur laut Kepulauan Indonesia? Oke, bagus pertanyaannya Petra. Ayo, ada yang bisa menjawab langsung? Satu lagi ya untuk pertanyaannya. Siap-siap. Atau ada yang memang mau bertanya? Regina. Ayo, siapkan pertanyaannya. Oke, kelompok ini sudah mulai banyak persiapannya. Dari PowerPoint-nya, dari jawabnya. Atau pertanyaan aja dulu, Regina. Enakku, baru nanti persiapan lagi orang ini menjawab. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya Regina Gunawan dari kelompok 2. Saya tidak memiliki pertanyaan karena menurut saya ini sudah jelas. Apa kesimpulan yang kamu dapat? Kalau memang jelas. Apa yang jelasnya? Ayo Regina, kalau memang jelas apa yang kamu dapat dari yang kamu dengarkan tadi? Enakku. Seperti potensi ancaman, contohnya seperti kehidupan manusia, pencemaran lingkungan laut, dan pembajakan, terorisme, serta gangguan pelayaran. Tentang alkinya, wilayahnya, alki 1, alki 2, alki 3. Wilayahnya terdapat
Kasihlah pertanyaannya satu. Gak usah takut. Belajarnya kita. Kasih pertanyaannya satu. Ibu juga ada nanti ini pertanyaan dari ibu. Tapi nanti di rumah dikerjakan. Gak apa-apa, biar bisa persiapan ya. Ayo. Ya, Roland, silakan duduk Regina. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafael dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah jalur alur-alur kepulauan Indonesia bisa dipakai negara-negara lain untuk berdagang di Indonesia menggunakan alur-alur tersebut? Ulah anakku, nggak bisa ibu nulis ini. Masih nama Roland ibu tulis, sudah nggak tahu lagi bu. Gini. Ya. Apakah alur laut kepulauan Indonesia bisa dipakai negara lain untuk berdagang di Indonesia? Atau hanya negara atau daerah-daerah yang ada di Indonesia saja yang bisa? Belum, tunggu dulu nakku. Pinggir bang. Alki bisa dipakai negara lain. Apalagi? Apakah alur laut kepulauan Indonesia bisa dipakai negara lain untuk berdagang di Indonesia? Untuk berdagang di Indonesia. Atau hanya daerah-daerah yang ada di Indonesia saja yang bisa memakai alur laut tersebut? Atau hanya daerah Indonesia yang bisa memakainya ya? Iya. Bagus. Udah jelas pertanyaannya nakku? Oke, silakan duduk Roland. Bagus. Apa ada lagi? Belum dijawab semuanya. Nanti dari ibu lihat nanti bukumu halaman 7 semuanya ya, bukan untuk yang di depan aja. Kan ada batas wilayah Indonesia, itu nanti digambar buat keterangannya, digambar nanti sama halaman 10. Nah, itu nanti digambar di rumah buat keterangannya, gambar dan buat keterangannya semua ya. Halaman 7 dan halaman 10. Itu sering nanti keluar ujian ibu buat. Digambar dan dibuat keterangannya. Hah? Di buku lah, di buku catatan kalau ada. Iya, makanya dibuat gambarnya nakku. Biar lebih paham. Kalau gini kan nggak paham. Untuk tugas nanti semua yang satu kelas ini digambar. Laut teritorialnya kan nanti ada gambar laut dari daratan, buat garisnya berapa mil, dari sini lagi garisnya buat sendiri. Di video ibu pun sudah adanya ini yang presentasi abang kakak kelas kalian, ditunjukkan ini gambarnya. Orang itu melalui video, ini gambar di bukumu halaman 10 juga. Nah, ini kalau yang tadi kan dari daratan ke depan. Kalau yang satu lagi ini halaman 10 ini dari atas ke bawah. Ngerti? Jaraknya. Mana yang dia bisa hidup ada oksigennya, tempat hewan-hewan atau ikan masih hidup. Mana zona-zonanya. Dibuat dia kedalaman laut untuk yang halaman 10. Kalau yang halaman 7 dia dari daratan ke depan, buat dia zonanya mana udah 12 mil digambar ya. Ayo, udah bisa menjawab? Itu untuk semua ya. Nanti ibu lihat, ibu periksa apanya isinya. Sekalian juga nanti di buku ibu lihat pertanyaan dan jawaban yang hari ini harus ada di bukumu. Pertanyaannya dari siapa, apa pertanyaannya, apa jawabannya, dibuat. Saya pun menjawab pertanyaan dari Petra, yaitu apa terjadi bila ada yang melanggar alur laut kepulauan Indonesia. Yang terjadi yaitu penyelundupan senjata ilegal dan narkoba dan narkotika terlarang dan pencemaran lingkungan laut. Pertanyaan Roland, apakah ALKI bisa dipakai oleh negara lain? Bentar dulu, gimana Pet? Itunya memang maksudmu atau hukumannya?
Hukumannya maksudnya, berarti kami satu apa? Satu arah ini. Maksudnya kalau dia melakukan hal pelanggaran terhadap alur laut Kepulauan Indonesia, dia kena sanksi apa? Itu maksudnya. Kalau ke Roland dulu pun boleh sambil diskusi, ke Roland dulu. Pertanyaan Roland, apakah angka ini bisa dipakai oleh negara lain atau hanya negara Indonesia yang bisa memakainya? Jawabannya bisa. Negara lain yang ingin melintas atau melakukan perdagangan bisa melintas itu, tapi wajib mengikuti aturan tertentu. Aturan sesuai dengan jalur Indonesia. Gimana, Roland? Menurut saya udah jelas. Udah jelas. Oke, bagus. Tinggal dari Petra. Gimana? Kan pernah nonton berita kalian kan? Gimana Menteri Susi kalau ada yang melanggar jalur laut kita atau mengambil ikan kita? Ada nggak sanksi yang diberikannya? Kan kemarin ada di TV tuh ditayangkan. Pakai kode-kode kalian ini. Ya, Revisman. Ada pertanyaan lagi? Oh. Orang ini kan masih ada atmosfer lagi. Atmosfer saya tutup laptop. Mana tadi kelompoknya ini? Kelompok 1 tentang atmosfer ya. Bisa langsung aja dijawab nakku, habiskan aja. Jadi nanti 2 minggu lagi silakan presentasi, Ibu cek lagi catatanmu ya, apa yang kita kerjakan hari ini, pertanyaan dan jawabannya, dan tugas 2 gambar tadi yang Ibu suruh ya untuk minggu depan. Sekalian presentasi bagi yang belum. Ini juga akan dilanjutkan atmosfer kelompok ini. Enakku bisa apa itu? Gambar itu nakku, misalnya di dalam laut, ditaruh di dalam bawah, berapa dia jaraknya, ada nggak oksigennya, ikan apa yang hidup, zona-zonanya. Kalau yang satu lagi kan dia arahnya ke panah ke sana, ke kanan. Kalau itu ke dalam laut. Petra kelompok kedua, apa yang terjadi di alur Pulau Indonesia? Tentunya pasti ini berhubungan dengan Menteri Alur Laut Pulau Indonesia juga kan. Sanksi yang akan diberikan atau hukumannya, Indonesia akan angkat senjata dalam mengusir para orang yang melanggar alur laut Indonesia atau datang tanpa ada Izin. informasi terlebih dahulu kepada Indonesia. Dan Memberikan kalau mereka tetap memaksa untuk datang ke Indonesia, yang terakhir Indonesia akan melakukan peperangan terhadap mereka sendiri. Terima kasih. Tunggu dulu nakku, apabila ada mengambil ikan secara ilegal tanpa izin, maka kapalnya akan apa? Akan ditembak setelah adanya peringatan, ya kan? Oke, tutuplah. Demikianlah hasil kami kelompok pertama dalam geografi alur laut Pulau Indonesia. Dan terima kasih. Berikan aplaus. Oke, bentar dulu nakku berdiri, Ibu mau foto.
Iya nggak apa-apa nakku.